Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Abdul Sahid. Saya adalah salah seorang dosen tetap pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setiayakti Makassar, program studi administrasi publik. Video ini dibuat merupakan salah satu syarat yang diajukan untuk memenuhi penilaian sertifikasi dosen pada tahun 2023 pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Selama saya di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setiayakti Makassar sebagai dosen tetap yayasan, ada beberapa mata kuliah yang telah dipercayakan oleh pimpinan untuk saya ajarkan, seperti mata kuliah kebijakan publik, komunikasi dan advokasi kebijakan, manajemen pelayanan publik, administrasi pembangunan, studi implementasi dan evaluasi kebijakan publik, dan terakhir metode penelitian administrasi. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya pilih yakni mata kuliah kebijakan publik. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, disajikan pada semester 4 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setiayakti Makassar. Mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah wajib, yang mana seluruh mahasiswa wajib untuk memprogramkan mata kuliah ini. Mata kuliah ini adalah merupakan mata kuliah prasyarat, yang mana mahasiswa diperbolehkan untuk memprogram mata kuliah ini jikalau mereka telah melulusi mata kuliah pengantar administrasi publik dan sistem administrasi negara. Kegiatan perkuliahan mata kuliah ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dengan rincian sebagai berikut, yakni tatap muka dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan, kegiatan UTS dilaksanakan pada pertemuan yang ke-8, dan kegiatan UAS atau ujian akhir semester dilaksanakan pada pertemuan yang ke-16. Selama kegiatan proses perkuliahan ini, pendekatan yang saya gunakan yakni DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery itu adalah bagaimana cara saya menyajikan materi perkuliahan agar dapat diterima oleh mahasiswa dengan baik. Sedangkan interaction adalah bagaimana interaksi saya dan mahasiswa dalam melakukan kegiatan perkuliahan agar capaian pembelajaran dapat tercapai. Terakhir adalah assessment, yaitu kegiatan penilaian kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan dalam memahami materi perkuliahan setelah kegiatan perkuliahan itu dilakukan. Selama kegiatan perkuliahan untuk mata kuliah ini, sistem yang saya gunakan adalah sistem SCL, Student Centered Learning, yaitu proses pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik sehingga akan mengembangkan minat mereka menjadi lebih baik, aktif, kreatif, dan inovatif. Kegiatan perkuliahan dilakukan secara offline atau tatap muka disebabkan karena kondisi di Indonesia sudah dinyatakan oleh pemerintah bebas
dari COVID-19. Kegiatan tatap muka dilakukan di kelas dengan metode pembelajaran yakni ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas baik dalam bentuk penugasan individu maupun penugasan kelompok. Adapun materi perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah disetujui oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setiayaki Makassar sebagai berikut. Pertama, sejarah perkembangan kebijakan publik. Kedua, konsep dan ruang lingkup kebijakan publik. Ketiga, pendekatan kebijakan publik. Keempat, model-model kebijakan publik. Kelima, identifikasi dan perumusan masalah kebijakan. Keenam, penyusunan agenda kebijakan. 7, formulasi kebijakan. 8, kebijakan publik yang ideal. 9, implementasi kebijakan. 10, evaluasi kebijakan. Dan terakhir adalah perubah kebijakan. Mata kuliah ini pada prinsipnya adalah menyajikan pemahaman kepada mahasiswa berbagai kebijakan yang mempengaruhi politik, bagaimana kebijakan yang berbeda yang dibuat oleh pemerintah yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL kemudian diturunkan ke CPMK, kemudian diturunkan ke sub CPMK. Seluruhnya pencapaian pembelajaran harus sejalan dengan profil lulusan program studi. Capaian pembelajaran lulusan adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi sikap, penguasaan ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh oleh mahasiswa melalui proses pembelajaran. Sedangkan CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Terakhir, sub CPMK adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur, yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran tersebut. CPMK adalah kemampuan akhir yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini. 1. CPMK 1 yakni mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kebijakan publik. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang konsep dan ruang lingkup kebijakan publik. CPMK 3, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang pendekatan kebijakan publik. CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang model kebijakan publik. CPMK 5, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang identifikasi dan perumusan masalah kebijakan. CPMK 6, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang penyusunan agenda kebijakan. CPMK 7, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang formulasi kebijakan. CPMK 8, mahasiswa diharapkan mampu memahami
dan menjelaskan tentang kebijakan publik yang ideal. CPMK 9, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang implementasi kebijakan. CPMK 10, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang evaluasi kebijakan. Terakhir, CPMK 11, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang perubahan kebijakan. Selanjutnya, asesmen. Asesmen adalah penilaian untuk mengukur kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan setelah kegiatan perkuliahan dilakukan yang disertai dengan bukti-bukti. Asesmen ini dilakukan secara objektif. Kegiatan asesmen ini telah disampaikan kepada seluruh mahasiswa dalam kontrak perkuliahan yang telah disampaikan pada awal kegiatan perkuliahan di dalam kelas. Adapun hal-hal yang menjadi penilaian selama ini adalah: pertama, kehadiran sebanyak 10%, kedua, kreativitas sebanyak 10%, tugas sebanyak 20%, ujian tengah semester sebanyak 25%, ujian akhir semester atau UAS sebanyak 35%, totalnya sebanyak 100%. Dalam mendukung kegiatan proses perkuliahan selama ini, adapun platform yang saya gunakan yakni LMS, Learning Management System, di mana mahasiswa harus mengisi daftar hadir dan mengumpulkan tugas-tugas yang telah diberikan pada sebuah aplikasi. SPADA adalah merupakan aplikasi yang telah disediakan oleh kampus dalam mendukung akuntabilitas proses pembelajaran yang dilakukan antara dosen dan mahasiswa di kampus YAPI Makassar. Selama kegiatan proses perkuliahan ini, saya menggunakan beberapa sumber bacaan sebagai pendukung dalam rangka pelaksanaan proses perkuliahan terkait dengan mata kuliah ini. Adapun sumber bacaan itu adalah: 1. Dasar-dasar kebijakan publik karya Agustinus Leo, kebijakan publik, perumusan, implementasi dan evaluasi karya dari Rian Nugroho, analisis kebijakan publik karya Subarson, pengantar analisis kebijakan publik karya William Endam, serta jurnal nasional dan jurnal internasional yang terakreditasi yang terkait dengan kebijakan publik. Demikianlah penyampaian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama video rekaman kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya Jola sehingga kita kembali berkumpul di dalam ruangan ini dalam salah satu rangkaian kegiatan akademik. Kita memulai perkuliahan pada siang hari ini dengan mata kuliah kebijakan publik dengan materi kebijakan publik yang ideal.
perlu saya ingin mereview sedikit yang terkait dengan mata kuliah kebijakan publik yang telah saya ajarkan minggu yang lalu dengan materi ciri-ciri kebijakan publik. Dari materi itu mungkin ada yang ingin mengharapkan penjelasan lebih atau mungkin ada hal-hal yang mungkin kurang dimengerti terkait dengan materi itu. Untuk itu saya meminta kepada mahasiswa, mungkin ada yang mau ditanyakan, kepada mahasiswa yang merasa seandainya ada materi-materi atau hal-hal yang terkait dengan apa yang telah kita bicarakan minggu lalu dengan topik ciri-ciri kebijakan publik, saya perintahkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, ya silakan. Siapa namanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan waktu untuk saya memberikan pertanyaan. Kembali lagi ke materi yang kemarin. Menurut materi yang Bapak jelaskan minggu lalu, itu tentang ciri-ciri kebijakan publik. Nah, salah satunya yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tapi bisa Bapak jelaskan ulang tentang hal itu dan bagaimana contohnya? Iya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, di mana tugas pokok daripada pemerintah adalah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu tugas yang dibuat oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pelayanan itu adalah membuat kebijakan yang memihak kepada masyarakat. Salah satunya ciri daripada kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah itu adalah membuat kebijakan yang mesejahterakan masyarakat. Artinya apa? Salah satu tujuan daripada membuat kebijakan publik adalah mengatasi masalah. Berarti dengan adanya fenomena yang terjadi di dalam masyarakat, pemerintah berusaha agar masalah yang terjadi itu diselesaikan lewat sebuah proses kebijakan. Agar masalah yang terjadi di dalam masyarakat itu bisa terselesaikan sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah pemerintah berusaha membuat kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Memihak kepada masyarakat yang dimaksud itu adalah membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, membuat kebijakan yang tepat dengan sasarannya. Oleh karena itu, bagaimana pemerintah berusaha membuat kebijakan ini agar pada akhirnya membuat kebijakan yang memihak atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan harapan agar persoalan yang sedang terjadi, persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat itu bisa terselesaikan, yang mana intinya adalah mewujudkan, menciptakan atau memenuhi segala kebutuhan yang terjadi atau segala yang menjadi kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan daripada masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh hal yang terjadi di masyarakat ketika fenomena COVID yang sedang melanda Indonesia, pemerintah membuat kebijakan dengan membuat bantuan atau yang lebih dikenal dulu namanya BLT. Itu adalah contoh konkret yang dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan adanya pembatasan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat mengurangi kegiatan di luar, mengurangi kesempatan-kesempatan untuk berkumpul di masyarakat, yang mengakibatkan adalah proses kegiatan masyarakat untuk mencari nafkah terbatas akibat adanya COVID. Maka untuk memenuhi kebutuhan itu, pemerintah membuat kebijakan yaitu bantuan langsung tunai. Itu adalah salah satu contoh konkret yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal membuat kebijakan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sampai di sini sudah mengerti? Ya, oke, terima kasih. Adik-adik, mahasiswa yang sangat saya banggakan. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi yang terkait dengan kebijakan publik yang ideal. Kebijakan publik yang ideal itu maksudnya adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan. Pertama, seharus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dimaksud ini adalah ada persoalan-persoalan yang sedang terjadi di dalam masyarakat telah diidentifikasi oleh pemerintah agar persoalan ini diselesaikan lewat proses pembuatan kebijakan publik. Pertama adalah kebijakan harus cerdas. Kebijakan yang
kebijakan harus cerdas itu maksudnya adalah bahwa kebijakan itu adalah merupakan cara terbaik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Sama seperti contoh tadi, bahwa ketika masalah COVID yang sedang melanda Indonesia, aktivitas masyarakat dibatasi, kesempatan masyarakat untuk mencari nafkah dibatasi, dengan harapan agar penyebaran virus itu tidak terjadi lagi, maka salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat kebijakan yang cerdas, dalam arti membuat kebijakan yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yaitu memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Berikutnya adalah kebijakan publik yang ideal adalah bijaksana. Bijaksana yang dimaksud di sini adalah bahwa kebijakan itu tidak akan menimbulkan masalah baru. Dalam arti adalah ketika masalah yang sedang terjadi di masyarakat ingin diselesaikan oleh pemerintah lewat suatu tindakan atau pembuatan kebijakan publik, maka pemerintah akan berusaha melakukan langkah-langkah atau tahapan bagaimana menghadirkan sebuah kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat. Kebijakan yang diharapkan oleh masyarakat adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan oleh masyarakat. Maka salah satunya adalah bahwa kebijakan yang ideal itu adalah kebijakan yang bijaksana, adalah kebijakan yang tidak menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Maksudnya adalah ketika pemerintah membuat kebijakan itu bukan menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam masyarakat, yang mana masalah itu tadi ingin diselesaikan lewat proses pembuatan kebijakan, namun menimbulkan masalah baru yang tidak diharapkan oleh masyarakat. 3. Memberikan harapan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah memang dapat untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Maksudnya adalah bahwa ketika sebuah masalah persoalan yang sedang terjadi di dalam masyarakat itu ingin diselesaikan oleh pemerintah lewat proses kebijakan, pemerintah akan berusaha menyelesaikan masalah dengan membuat kebijakan agar masalah itu selesai. Maka dilakukanlah hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah. Poin yang ketiga adalah memberikan harapan, maksudnya adalah bahwa pemerintah membuat kebijakan ini akan memberikan harapan bahwa persoalan yang sedang terjadi di masyarakat itu bisa diselesaikan lewat sebuah proses kebijakan. Dalam arti, seperti contoh tadi, persoalan COVID yang mengakibatkan masalah ekonomi masyarakat sedikit mengalami hambatan, solusi yang diberikan oleh pemerintah adalah memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. BLT ini diharapkan agar masyarakat terpenuhi kebutuhannya. Siapa mereka? Adalah masyarakat yang ekonominya lemah, dalam arti masyarakat miskin. Masyarakat miskin ini diberikan bantuan tunai agar kebutuhan hidup masyarakat sebagian terpenuhi oleh pemerintah. Inilah salah satu contoh bahwa kebijakan itu memberikan harapan. Yang keempat, memperjuangkan kepentingan publik. Maksudnya di sini adalah bahwa kebijakan itu dibuat sesuai dengan kepentingan publik. Kepentingan publik di sini adalah kepentingan masyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di sini adalah sebelum kebijakan itu dibuat, ada namanya identifikasi masalah. Identifikasi masalah apa saja yang terjadi di dalam masyarakat atau persoalan apa saja yang sedang dihadapi oleh masyarakat, yang mana masalah itu setelah diidentifikasi, pemerintah harus mengambil tindakan. Tindakannya adalah menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat tadi lewat sebuah proses yang namanya kebijakan publik. Salah satunya adalah kebijakan yang ideal adalah memperjuangkan kepentingan publik. Kepentingan publik di sini adalah kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan golongan-golongan tertentu atau bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Adik-adik mahasiswa yang sangat saya banggakan, selanjutnya adalah memotivasi. Maksud daripada memotivasi sini adalah bahwa sesungguhnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah memberikan ruang bagi publik dalam arti masyarakat untuk melaksanakan kebijakan itu tanpa unsur paksaan.
yang mana masyarakat sadar dengan sendirinya bahwa inilah the best way, inilah adalah cara yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dengan pertimbangan bahwa kebijakan ini adalah cara yang tepat yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di masyarakat, maka masyarakat akan melaksanakan kebijakan itu, akan termotivasi melihat bahwa kebijakan itu adalah cara terbaik untuk yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana kebijakan itu untuk melaksanakan suatu pelaksanaan daripada kebijakan itu tanpa unsur paksaan. Tanpa unsur paksaan itu adalah masyarakat tidak terpaksa menerima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, tetapi masyarakat sendiri sadar bahwa inilah cara yang terbaik yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi di dalam masyarakat, dan masyarakat akan merasakan sendiri manfaat daripada sebuah kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Yang terakhir adalah mengembangkan produktivitas. Maksudnya di sini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu adalah kebijakan yang sangat efektif di dalam implementasinya nanti dan sangat efektif dalam kinerja. Maksudnya begini, tidak terlalu menyusahkan masyarakat, tidak terlalu menyusahkan sebuah sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan itu. Dalam arti ada hal-hal yang telah diidentifikasi oleh pemerintah bahwa kebijakan ini pada prinsipnya adalah mengembangkan produktivitas yang terjadi pada suatu organisasi pemerintahan di dalam melaksanakan suatu kebijakan nanti, yang mana pada akhirnya bahwa ketika diimplementasikan akan sangat efisien dan sangat efektif dalam kinerja. Kinerja yang dimaksud di sini adalah bagaimana pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah di dalam mengimplementasikan kebijakan itu sangat efektif dan efisien di dalam proses implementasinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Halo? Ya, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini kegiatan perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan tugas. Tugas yang saya maksud di sini adalah Anda mengidentifikasi ada beberapa contoh atau salah satu contoh perda atau salah satu contoh peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, perda yang dibuat oleh pemerintah kabupaten atau kota, perda yang dibuat oleh pemerintah provinsi, atau undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah, yang mana nanti setelah Anda mendapatkan salah satu orang satu perda, Anda komentari kira-kira apakah perda ini prosesnya bagaimana, kira-kira perda ini ketika nanti apakah perda ini adalah cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah menurut pengalaman Anda selama ini? Apakah perda ini memberikan motivasi ketika masyarakat untuk melaksanakannya perda ini? Apakah perda atau peraturan itu adalah untuk kepentingan publik menurut pengalaman Anda selama ini? Berikan salah satu contohnya. Kemudian setelah itu Anda komentari. Setelah dikomentari, Anda kumpul lewat SPADA yang dimiliki oleh kampus kita. Paling lambat 1 kali 24 jam. Tolong dikumpul di SPADA. Nanti saya akan cek di sana. Sebagaimana biasa bahwa aktivitas perkuliahan kita selama ini semua tugas yang diberikan oleh dosen, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu, semua mahasiswa harus mengumpulkan dalam laman SPADA milik kampus IAIAPI Makassar. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.